selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita, teman-teman. Pagi ini saya baru bangun tidur, buka handphone. Ternyata banyak banget yang komen di YouTube kita, di Instagram kita, bahkan japri langsung gitu ya, japri langsung lewat WhatsApp gitu ya, yang udah pernah kenal lah gitu ya. Pertanyaannya, garis besarnya adalah kenapa kok si Om beli mobil Neta gitu ya, kenapa nggak Bingo aja gitu ya. Apa sih pertimbangannya, itu yang ditanya kebanyakan itu teman-teman. Nah jadi mungkin saya bikin video klarifikasi, bukan klarifikasi ya, video apa ya, video ya, penjelasan saya lah kenapa sih saya akhirnya ambil Neta gitu ya. Pertama memang waktu GIES di 2023 itu saya udah telanjur SPK Neta gitu ya. Terlepas dulu waktu itu juga sempat desas-desus Bingo mau keluar atau ada MG atau apapun lah mau keluar, tapi ya sudah saya bulat, saya ambil Neta di saat GIES itu. Tadi kenapa kalau ditanya pertimbangannya, satu karena memang saya sudah sering lihat di website luar gitu ya tentang Neta, di global, di Thailand, di Malaysia, di India, di Nepal, pokoknya ya banyak lah Neta itu, Neta V itu khususnya ya, sudah banyak dijual di sana dan saya pantau keluhannya sih minim-minim aja gitu ya. Terus yang paling terpenting adalah kenapa kok ditanya tadi pilihnya Neta gitu, nggak Bingo aja, kan Bingo mau keluar, apalagi mungkin teman-teman yang udah pada kenal itu, saya itu kan memang sudah jadi keluarga wuling ya, karena memang sudah banyak pakai mobil wuling, apalagi yang mobil listrik kemarin kita juga beli juga REV, jadi banyak yang nanya gitu, kenapa nggak Bingo aja gitu. Saya jawab, satu, karena pertimbangan saya, Bingo itu motornya masih 50 kW, sementara kalau REV itu kalau Neta V 70 kW. Saya pilih yang agak besaran karena ya perihal pengalaman saya kalau pakai mobil kecil kayak REV itu kan 30 kW ya. 30 kW itu kayaknya kalau untuk stop and go itu agak ya agak payahan lah, agak kesusahan gitu ya kalau lagi tanjakan gitu ya. Nah, dengan Bingo ngeluarin 50 kW kan beda dikit ya, antara 30 ke 50, sementara kalau Neta V dari REV saya 30 langsung ke 70 kW. Jadi ya mungkin saya merasa signifikan kalau dibuat nanjak-nanjak mungkin sedikit lebih aman, walaupun belum tentu Bingo itu nggak bisa nanjak ya, saya nggak tahu, tapi kan saya belum nyoba juga, bisa jadi aja dengan teknologi 50 kW nya nanjak aman-aman aja, stop and go gitu ya. Kedua, perihal chargingnya, DC chargingnya, Bingo itu DC chargingnya masih GBT. Nah sementara di paket pembeliannya si Bingo itu dia tidak disematkan, tidak dilengkapi dengan adapter dari CCS ke GBT-nya. Jadi ya kalau saya beli Bingo pun besok anggap Januari besok keluar juga, saya nggak bisa pakai di SPKLU yang ada di Indonesia ini, karena di SPKLU yang ada di Indonesia ini belum support GBT teman-teman. Katanya dengar-dengar sih pihak wuling akan request ke PLN supaya tambahin soket GBT-nya agar supaya mobil Bingo itu bisa ngecas. Nah itu pertimbangannya, karena belum support CCS 2, jadi percuma punya Neta, sementara dia sudah CCS combo ya, jadi ya sudah standar internasional, standar Eropa lah gitu ya. Terus yang ketiga, head unitnya atau entertainment di dalam kabinnya juga sudah support Android Auto kalau yang Neta V. Kalau Bingo ya masih seperti kayak REV, saya yakin sama gitu, jadi ya kayaknya agak sulit untuk dioprek-oprek gitu ya. Jadi itu pertimbangan yang ketiga. Setelah itu saya belum lihat speknya si Bingo itu, dia support V2L, jadi vehicle to load itu kayaknya belum support, sementara di Neta V itu sudah support V2L ya. Jadi ya itu memang nggak penting-penting apa, tapi karena saya orangnya suka adventure, saya suka camping, saya suka ya pokoknya aktivitas di luar, kayaknya V2L itu menurut saya ya penting-penting juga gitu ya, salah satu nilai plus lah intinya gitu ya teman-teman ya. Ya itu sih paling pertimbangannya. Ya gimana ya, memang Neta V ini mobil baru, brand baru gitu ya. Saya kalau misalkan ditanya kenapa harus pilih Neta V, ya saya juga
bingung juga sebenarnya di awal-awal kenapa saya harus pilih Netavi, tapi ya setelah saya pikir-pikir ulang gitu ya, karena memang kan pas saat di bulan ini juga saat saya disuruh untuk melunasi pembayaran Netavi itu memang bingung pas banget lagi muncul launching pre-launch gitu ya, bukan launchingnya, pre-launch itu dengan iming-iming waranti baterainya yang lifetime di 1000 pre-order pertama gitu ya, bahkan sekarang diperpanjang dari 2000 pre-order pertama itu dapat garansi lifetime motornya, baterainya dan segala macamnya lah gitu ya. Tapi ya saya tetap saya pakai Netavi aja, karena ya jujur kalau kita berpikir brand baru terus kita takut ya itu nggak saya banget lah. Saya dari dulu sering pakai brand-brand merek-merek yang baru, yang nggak jelas gitu bisa dibilang, jadi saya aman-aman aja, pede-pede aja gitu teman-teman. Ya paling itu teman-teman pertimbangan saya. Oke, sorry sebentar ya, ini anak saya mau ngeprint, jadi printernya mau dipakai, dia nggak bisa cara koneksinya. Sebentar teman-teman, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, baik lagi teman-teman. Sorry tadi keganggu ya. Jadi yang jelas begitu, saya kenapa akhirnya ambil Neta itu ya karena ya tadi pertimbangan 3 faktor tadi lah gitu ya. Dari motor KW-nya yang lebih besar, terus dari entertainment-nya juga, head unit-nya juga bisa di customize lah gitu ya. Terus juga dari sisi charging-nya juga, DC charging-nya juga memang dia sudah yang standar Eropa, standar internasional dengan CCS combo gitu. Beda dengan Wuling masih setia dengan pakemnya menggunakan GBT ya, walaupun DC tapi DC-nya juga tetap DC GBT. Nah, itu pertimbangannya. Terus juga karena saya memang sudah punya link atau temen di mainland sana, terus juga di global juga saya sering mantau website di global sana tentang Netavi gitu ya. Banyak aksesorisnya dan harga part-partnya juga murah-murah juga, bahkan di website itu saya punya nemuin itu link-link yang jual memang spare partnya si Netavi itu ya murah-murah banget gitu. Jadi dari lampu headlampnya, dari apanya, jadi saya nggak bayangin nih kalau ke depan sih kayaknya ya misalkan kita mau ngoprek-ngoprek sendiri pun juga ya nggak tahu ya, karena memang saya suka ngoprek-ngoprek, punya mobil tuh nggak betah. Sebenarnya jujur aja kalau kita mau yang mau beli mobil terus udah tinggal pakai aja gitu ya. Ya saya tinggal beli Ioniq aja selesai gitu. Ioniq itu kan ya sudah, mau diapain lagi, semuanya udah komplit gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ya suka aja gitu beli mobil yang setelah itu kita bisa coba apa gitu ya, di modif sedikit atau apapun lah gitu ya. Nah itu sih yang pertimbangan saya. Tapi malah saya dapat good news nih teman-teman. Ini good news banget buat saya gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman juga ini informasi bagus juga. Teman-teman coba deh per hari ini ya gitu ya. Tapi kayaknya sih kemarin juga udah launching ya, udah keluar ya beritanya gitu ya. Tapi pagi ini saya tadi mau make sure lagi, karena kemarin saya itu diinformasikan dengan salesnya itu bahwa ternyata di bulan Desember ini, atau ya pokoknya di bulan Desember, termasuk yang sudah membeli Netavi yang di periode 2023 ini gitu loh ya, itu kita juga sama teman-teman dapat priority warranty lifetime juga untuk baterainya, drive motornya, pokoknya komponen-komponen utama lah ya, komponen-komponen utama termasuk high voltage baterainya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya dapat informasi baik ini gitu ya. Jadi makin pede lagi saya untuk untuk meminang si Netavi gitu ya, karena memang informasi itu baru banget saya dapat, dan juga nggak cuman itu doang, dapat kabar baiknya juga, kita dapat voucher juga, dapat voucher itu, voucher listrik ya, voucher listrik itu token itu sebesar 3,5 juta kalau nggak salah, 3,5 juta. Jadi waktu 1 juta itu digias, terus tambahan lagi 2,5 juta lagi di periode sekarang ini. Jadi kita dapat lagi token kurang lebih mungkin sekitar 3,5 juta teman-teman. Gila nggak tuh? Jadi saya bersyukur banget. Ya akhirnya tepat lah gitu saya ambil itu, karena satu dapat periode lifetime juga, karena kan Bingo juga sama ya, dia juga 1000 pertama atau 2000 pertama itu kan juga dia
dapat lifetime warranty juga, ternyata Netavi juga nggak mau kalah juga. Dia juga akhirnya beri juga kepada customernya, pelanggannya yang membeli di tahun ini gitu ya, di periode tahun ini sampai bulan Desember ini. Berikut juga yang beli saat di Gias itu juga dapat lifetime warranty, dan bahkan nanti infonya kita akan dikasih sertifikat. Jadi sertifikat yang berhak mendapatkan lifetime warranty itu gitu. Jadi ini kabar baik. Coba kita sama-sama coba cek ya apa informasi resminya, kita coba cek ya. Kita coba cek kebetulan saya di depan komputer, jadi kita sama-sama cek aja yuk. Oke, ini teman-teman ya. Ini adalah kita masuk Instagram, coba saya search aja di sini. Ini ada Netavi nih. Oke, nah ini dia. Ini adalah Instagramnya Netavi ya, official. Kita coba lihat di sini. Nah ini dia. Ini yang terbaru banget nih ya. Yang terbaru banget, bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, kita klik aja ya. Nah lihat tuh. Ini aja judulnya sudah Netavi untuk selamanya tuh. Netavi untuk selamanya. Ini di website resminya Netavi ya. Nah ini kita coba lihat di sini tuh sebuah persembahan hanya untuk customer Neta di bulan Desember tuh, lihat di bulan Desember ya. Coba gambar berikutnya, slide berikutnya kita lihat. Nah di sini lihat nih teman-teman. Tuh, siap menjadi teman seumur hidup dengan lifetime warranty tuh. Jadi dia juga sama juga nih, tuh lihat. Di sini ada untuk high voltage baterai, drive motor, dan sistem kontrol distribution tanpa batasan kilometer. Tuh, luar biasa lagi nih, tanpa batasan kilometer, dan periode untuk 2024 konsumen pertama Neta. Jadi dia membatasi di 2024 konsumen pertama Neta nih. Mungkin saya nggak tahu apakah sudah terjual 2024 unit gitu yang sudah SPK waktu itu sejak Gias 2024 ya, saya juga nggak ngerti, 2023 ya. Yang jelas itu teman-teman. Ini official ya dari Instagramnya Netavi Indonesia atau Neta Indonesia tuh. Sama dapat free saldo PLN mobile total 2,5 juta nih. Jadi 2,5 juta itu yang sekarang, sementara kalau yang waktu periode Gias itu dapat 1 juta, jadi total mungkin 3,5 juta nih untuk 1.000 pembeli pertama tuh, luar biasa ya. Jadi ini alhamdulillah sudah mulai bersaing juga dengan Wuling gitu ya. Kita sih sebagai konsumen merasa diuntungkan ya, karena memang perang dagangnya ya mau nggak mau menguntungkan kita lah gitu sebagai pembeli gitu ya. Nah ini dapat free home charger juga, sama free home charger juga ya. Jadi begitu teman-teman. Alhamdulillah pagi ini saya dapat informasi bagus. Jadi saya, karena kita pembeli di periode Gias gitu ya, termasuk ya di periode di 2023 ini ya sampai bulan Desember ini, itu kita mendapatkan ya itu tadi, mendapatkan ini ya untuk high voltage baterai. Pokoknya kita lifetime warranty juga. Jadi samalah dengan Bingo ya, tapi Bingo ya karena mobilnya belum keluar dan harganya juga belum tahu berapa, kita juga masih bingung. Tapi kalau harganya sudah keluar ya mungkin kita bisa menimbang-nimbang ya, tapi karena harganya belum, mungkin jangan 440 juta atau 350 juta ya, saya juga nggak tahu ya. Jadi kita tunggu saja nanti ya. Kalau memang ada rezeki ya kita beli lagi aja, kalau ada rezeki teman-teman ya, doain aja ya. Oke begitu, coba saya balik dulu kameranya. Nah jadi begitu teman-teman ya. Ya itu pendapat saya pribadi. Kenapa banyak yang tanya tadi itu, karena memang ya saya bikinin aja nih vlog singkat aja gitu ya. Kenapa kok saya pilihnya bukan Wuling Bingo yang support DC charging juga, bahkan baterainya juga lifetime juga. Terus ya pokoknya yang memang lagi mau keluar juga lah gitu ya. Kenapa kok tetap saya putusin Netavi, karena brand baru kan, banyak yang ngomong kan brand kok kan itu kan brand baru om, bengkelnya juga belum ada di mana-mana dan segala macam ya, itulah gitu. Salah satu pertimbangan saya ya tadi ya gitu. Ya saya pikir juga kalau misalkan kita bicara ngomong brand baru, belum ada dealernya banyak di sini juga. Kalau saya selalu berstigma berpikir begitu terus, saya gimana mau punya Tesla, gimana saya mau punya Land Rover gitu ya, atau saya punya mobil-mobil yang bagus-bagus gitu ya. Kalau selalu mindsetnya nggak ada dealernya di mana-mana, ntar kalau kenapa-napa ya punya mindset begitu terus, kita nggak bakalan bisa punya Tesla juga nanti lama-lama gitu ya. Walaupun nggak mungkin juga beli gitu. Ya gitulah teman-teman. Yang jelas pasti punya produk tuh banyak punya plus minus. Neta pasti punya plus minusnya, apalagi ini Netavi ya. Netavi kan yang paling rendah gitu ya. Jadi yang paling murahnya di Neta gitu ya. Mungkin nanti tahun depan jangan-jangan keluar Neta U, Neta S, Neta X. Bahkan Netavi aja sebenarnya sudah ada Neta V2 atau Neta Aya gitu ya. Kalau di Thailand sana, di Cina nya langsung itu udah launching. Kita tuh justru malah terlambat banget.
Dan ini ya mobil Neta yang paling murah lah, yang paling bisa kejangkau ya. Inilah kita cobain dan kita beli. Jadi jangan beli Netanya agak mahal dulu gitu. Ternyata produknya kita nggak suka misalkan atau jelek misalkan. Ya makanya saya beli yang kelas murahnya dulu aja. Kita coba bagaimana sih. Ntar pas ke bengkel apa ya after salesnya gimana. Kalau terjadi apa-apa besok saya nih kayak kemarin ya, alhamdulillah nih. Kan teman-teman kalau ikutin vlog kita kan tahu ya, kita pertama kali Netanya datang, setelah itu besok paginya saya cobain baru keluar 200 meter aja ban bocor gitu ya. Nah pas ban bocor itu pas ban bocor itu ya karena nggak dapet tire repairing kit, tire repairing sih dapet, tapi nggak mungkin pas setelah saya buka itu ternyata lubangnya gede, kan nggak mungkin kita pakai tire repairing itu kan, cairan itu nggak mungkin, dan nggak ada pompanya juga, nggak dikasih pompa juga. Kalau Wuling kan dikasih pompa gitu ya, tapi ini nggak dikasih pompa, bahkan kunci roda juga nggak ada. Jadi ini ya nggak tahu apakah saya bisa kasih masukan juga ke Neta. Kalau ini ada orang Neta yang denger ya harusnya sih kasih lah ya ban kunci roda gitu ya. Ya mengantisipasi seperti kejadian saya yang lubangnya gede, nggak bisa dikasih tire repairing kit, nggak bisa dipakai tire repairing kitnya, ya mau nggak mau kan harus dievakuasi ya, didongkrak, nggak ada dongkrak, buka bannya nggak ada kunci bannya gitu ya. Jadi ya ini salah satu masukan juga, siapa tahu pembelian itu disiapin. Walaupun memang Neta sendiri menyiapkan ERA, Emergency Road Assistant juga. Jadi ya tinggal kontak customer service-nya, dia akan datang. Ya cuman karena kemarin saya terlalu lama nungguin 1,5 jam dan masih cuma sekitar 200 meter sampai ya anggap 1 kiloan dari rumah, ya saya pikir saya pulang aja lah, saya evakuasi sendiri aja. Tapi alhamdulillah kita kerjain sendiri bannya gitu ya, saya bawa ke tukang tambal ban tip top gitu. Itu diganti loh, biayanya diganti sama Neta loh. Jadi yang saya kerjakan tuh diganti, uangnya tuh transfer gitu loh. Jadi luar biasa Neta, supportnya bagus gitu. Bahkan ya kayak contoh sekarang mobil saya juga karena mengalami, ya ini saya nyobain kemarin waktu datang di storing, saya nyobain mobilnya test drive-nya gitu ya, itu nggak ada masalah. Saya lari bejek sampai 126 kpj juga nggak ada masalah, itu bagus-bagus aja. Cuma memang nih ya nggak tahu, saya kurang beruntung aja di mobil saya ada getar. Nah getarnya itu juga karena mungkin bannya kemarin itu gitu ya, apakah bannya jadi benjol atau seperti apa ya saya juga nggak tahu juga. Makanya ini lagi diobservasi lagi, biarkan dibawa lagi ke bengkel, ke dealer, di cross check, entah di balancing, di finishing balancing, di spuring atau apapun ya. Ya tapi saya lebih bersyukur juga di Neta, hebat juga, dia kasih mobil test drive itu buat saya, dipakai buat saya selama mobilnya lagi diperbaiki lah, intinya gitu. Oke gitu teman-teman, sekali lagi buat yang nanya, biar ini menjawab gitu ya kenapa saya pakai tetap memaksakan beli Neta ya tadi ya. Terus juga ya saya nggak bilang Wuling Bingo itu jelek gitu, atau itu bagus juga, saya juga naksir juga gitu. Wuling Bingo itu bentuknya juga ya klasik gitu ya, jadi klasik juga kayak mini Cooper begitu. Terus ya kelebihannya juga ada juga, si Wuling itu ya dealernya udah di mana-mana, jadi ya udah pasti teman-teman nggak bakal khawatir kalau bawa Wuling ya di pelosok-pelosok sekarang juga udah mulai banyak ya, apalagi ya Wuling udah kayaknya di Indonesia tuh udah bisa nerima lah masyarakat Indonesia dengan merek Wuling gitu ya. Tapi ya itulah saya, jadi pertimbangannya hanya sebatas tadi. Jadi apalagi ini good newsnya ya tadi, saya senang banget dapat kabar baterainya juga lifetime. Jadi kita makin senang lagi lah gitu ya. Oke teman-teman, biar nggak panjang lebar, sekian vlog singkat dari saya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog Neta ya gitu ya. Karena review udah kita oprek-oprek gitu ya. Kayaknya udah mentok di situ gitu ya. Kemarin kita mau coba DC charging, tapi saya pikir ya sudahlah, ya memang itu dipakai buat istri, buat komuter ngantar anak, dan ya buat Jakarta aja kayaknya oke. Paling Neta ini kita coba nanti sedikit keluar kota. Kita coba bagaimana sih kalau keluar kota jauh sedikit tuh pakai DC chargingnya berapa lama dan segala macam. Nanti kita ambil vlog-vlog yang menarik lah ya. Oke, begitu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.